mengapa di akhir tahun 2024 itu menjadi perhatian. Dan orang semua jadi terkejut, wah ada apa lagi nih. Jadi sebelum nanya-nanya lagi, nggak usah terlalu panik. Ya. Tenang, sahabat Femina, tenang. Setuju ya? Setuju, Oke. setuju. Memperkuat imunitas. Ya. Sekarang saya tanya, gimana caranya? Minum. Jangan nanya mulu, sekarang jawab saya nanya. Boleh, Prof, boleh. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Nah, sekarang aku udah bersama Profesor Dr. Elina Burhan, SPPK bidang kajian penanggulangan penyakit menular PBID. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya, kalau melihat wajah Prof Erlina tuh awalnya muncul ketika COVID, sekarang ada virus baru beredar lagi mukanya ya, Prof. Prof, nasib saya. Iya. Itu namanya pengabdian ya, Prof, yang tidak ada usainya, betul ya, Prof? Ya, betul banget ya. Prof, langsung aja, aku mau nanya, HMPV atau Human Papillomavirus tuh virus apa sih, Dok? Ini virusnya apa, cara kerjanya gimana? Boleh jelasin nggak, Prof? Oke, jadi HMPV itu singkatan dari Human Metapneumovirus. Oke. Dan pertama sekali saya ingin menyampaikan ya, ini bukan virus yang baru. Oke. Cuman kita aja yang baru ngeh. Virusnya sih udah lama, sudah sejak tahun 2001. Ya. Jadi sebelum tahun 2000-an banyak sekali di Eropa waktu itu terjadi peningkatan kasus batuk pilek, kayak influenza begitu ya. Jadi ada tim peneliti dari Belanda merasa perlu ini apakah influenza atau ada sesuatu yang baru. Akhirnya mereka kumpulkanlah isolat atau bahan-bahan dari saluran nafas yang disimpan di laboratorium, lalu mereka teliti, ternyata ditemukan virus Human Metapneumovirus ini. Jadi udah lama ini ya, sudah dilaporkan. Artinya apa? Ya, ini artinya adalah sesuatu yang sudah lama dan ternyata sampai 24 tahun kemudian, yang artinya tahun 2025 ini begitu-begitu saja. Jadi tidak ada kematian atau sesuatu yang perlu dikhawatirkan lah. Jadi kalau dalam asumsi saya, karena sudah 24 tahun lebih, mestinya sih virus ini sudah bersirkulasi di banyak negara termasuk Indonesia. Oke. Dan pada kondisi tertentu biasanya kalau sudah sering-sering terinfeksi itu sudah ada sistem imun. Antibodi dalamnya ya? Iya, dan inilah barangkali yang membuat kenapa virusnya itu tidak mematikan. Karena memang kan gejalanya sama dengan flu influenza biasa. Betul. Tapi kemudian mungkin mengapa di akhir tahun 2024 itu menjadi perhatian. Dan orang semua jadi terkejut, wah ada apa lagi nih? Apalagi pandemi baru lagi. Nah, apalagi kan jadi dejavu, ingat waktu COVID. Betul. Desember juga dan dari Cina loh. Ini dari Cina lagi laporannya. Patternnya sama ya. Iya. Nah, ini saya ingin meluruskan sedikit. Kenapa Cina melaporkan? Ya, karena sebetulnya Cina itu mungkin mereka belajar dari pandemi yang COVID-19 tempo hari bahwa surveillance itu penting. Sistem pemeriksaan pencatatan pelaporan itu penting. Sehingga mereka cukup kuat nih di sistem surveillance. Sehingga dengan demikian mereka kemudian punya data-data tuh, data-data ini tahun ini tren penyakit apa saja, apa yang lagi banyak, virusnya apa saja, lengkap. Makanya kemudian dengan sistem surveillance yang baik ini akhirnya mereka bisa melaporkan, oh ini ada nih virus yang biasanya di bawah-bawah nih, ini kok agak di Desember agak meningkat. Tapi kalau kita perhatikan laporannya yang sebenarnya nih ya, bahwa justru yang lebih tinggi peningkatannya adalah H1N1. Oh. Itu virus influenza. Ya. Tapi ya nggak usah khawatir juga. Influenza kan kita udah biasa. Betul. Ya kan? Saya tahu banget tuh orang-orang saat ini batuk, flu, pilek, influenza ya. Padahal kadang-kadang kok kayak COVID ya, nggak pada periksa tuh. Sugesti ya jadinya ya. Istirahat aja ya kan. Dan saya kira sih mestinya karena gejalanya juga memang flu ya, demam, batuk, pilek, apa nggak enak badan gitu ya. Kadang-kadang ada yang pusing ya, dan mungkin agak istimewa sedikit untuk HMPV ini. Ada gejala yang
Ya, berupa mengi. Mengi itu wheezing, artinya karena terjadi penyempitan saluran nafas, nafasnya bunyi tuh kayak ngik-ngik kayak orang asma. Itu sih yang agak membedakan sedikit. Tapi juga nggak semua orang juga seperti itu. Oke. Tapi Dok, kalau boleh jadi sebelum nanya-nanya lagi, nggak usah terlalu panik. Tenang, sahabat Femina, tenang, nggak usah panik. Tenang, nggak usah panik. Prof, tapi berarti kan HMPV ini kalau boleh saya bilang salah satu jejeran jenis influenza yang ada di dunia atau bukan? HMPV ini virus tapi tidak satu keluarga dengan influenza. Keluarganya beda lagi. Tapi gejalanya sama. Ya. Sama juga lah COVID sekarang kan yang Omicron nih gejalanya sama. Tapi kan jenis virusnya berbeda. Jadi virus ini memang banyak. Tapi apa yang membuat, karena udah pernah ada di awal 2000-an gitu, tapi 24 tahun kemudian dia muncul kembali. Apa penyebabnya, Prof? Saya kira sepanjang tahun itu muncul, ada. Cuman tidak diributkan saja karena mungkin juga nggak diperiksa. Tapi kan makin sejak COVID itu sistem surveillance di banyak negara itu baik. Sebetulnya dilaporkan juga di Amerika kok, bukan Cina aja loh. Jadi jangan salah, Amerika juga melaporkan ada sedikit kenaikan, Jepang juga, Vietnam juga, negara-negara Eropa juga. Tapi ya walaupun naik tidak setinggi influenza H1N1. Sebenarnya laporan kasus yang ada di China itu sebagai bentuk antisipasi ya, kalau memang nanti akan merebak. Belajar orang-orang dari kan merasa takut nih dulu dari Cina juga. Cina lagi kan gitu kan. Sebetulnya sih karena mereka surveillance-nya lebih baik. Belajar dari COVID kemarin ya. Kita tiru ya bahwa sistem surveillance kita harus juga sekuat itu supaya kita tahu tren penyakit sekarang apa nih. Tapi Dok, memang kan Pak Menkes pun menyebutkan seperti yang mungkin Profesor sampaikan, nggak perlu khawatir karena sebenarnya sudah pernah terjadi di awal 2000-an. Ini patternnya juga sama lagi nih Prof, kayak pas di COVID, Menkes pada waktu itu pun juga menyebutkan COVID bisa tidak perlu khawatir akan COVID. Apakah ini juga patternnya sama? Karena masyarakat tuh bercocokologi nih Prof. Agak beda ya. Saya terangkan sedikit. Boleh Prof. Dulu saat COVID muncul, kita memang nggak punya pengetahuan tentang COVID karena dia penyakit yang baru. Berbeda dengan HMPV, ini penyakit lama, udah 24 tahun lebih. Sementara COVID itu betul-betul baru. Dan karena baru ya, jadi kalau baru itu reaksi orang dua, takut, ada yang biasa aja gitu. Jadi pada saat itu mungkin ya karena kan sesuatu yang baru. Respon dari menteri saat itu mungkin ini nggak apa-apa kok, malah disebutnya penyakit bahasa pagebluk. Ingat nggak pagebluk ya? Jadi ini nggak apa-apa. Musiman ya gitu ya. Ini minum jamu apa segala macam. Tapi ternyata kan merebak sebagai pandemi. Ya karena di luar dugaan kita ya. Ternyata dia waktu saat Delta tuh cukup berat dan mudah menular. Kalau HPV ini sebenarnya maksudnya ketika dia terinfeksi ke tubuh, bagaimana sih virus ini tuh bekerja gitu di dalam tubuh manusia? Baik. Jadi virus HMPV ini menularnya sama seperti influenza dan COVID juga. Itulah droplet yang dilontarkan pada saat, coba ingat nggak? Batuk, bersin. Hebat nih kalau ujian sama saya lulus nih. Terima kasih Prof. Jadi batuk, bersin, tapi bisa juga kalau virusnya sangat banyak saat bicara juga mungkin ada ya. Jadi itu terlontarkan ke udara dan juga bisa di permukaan benda-benda seperti mirip dengan influenza pada umumnya ya. Mirip sama COVID sebetulnya cara penularannya. Influenza juga ya. Nah, yang pertama diserang tentu saja saluran nafas. Tapi saluran nafas juga kan punya sistem pertahanan untuk melawannya. Betul. Jadi ada dua kemungkinan. Virusnya dikalahkan oleh sistem imun atau sistem imun yang kalah. Betul. Jadi sehingga menimbulkan gejala. Masa inkubasi, jadi masa virus ini untuk berkembang biak dan menimbulkan penyakit itu kira-kira 3-6 hari. Jadi setelah 3-6 hari barulah bergejala. Dan gejalanya
demam, kayak virus yang lain lah, batuk, nyeri tenggorok, Sumeng-sumeng gitu ya. sumeng-sumeng, nggak enak badan, dan itu tadi bisa kemungkinan pada orang-orang tertentu, terutama bayi di bawah 2 tahun, ya, atau orang yang memang sudah punya komorbid asma, ya itu tadi bisa menimbulkan mengi atau wheezing, bunyi, ya. ngik-ngik gitu nafasnya dan sesak, ya. Nah ini nanti kita balik lagi, siapa nih yang kemungkinan berisiko untuk tertular? Ya. Yang pertama adalah orang yang usianya muda. Kalau Cina melaporkan kebanyakan di bawah 14 tahun. Oh. Jadi anak-anak, ya. Oke, Kemudian anak-anak. orang di atas 65 tahun. Oke. Lansia. Nggak masuk dua-duanya kan? Ya belum dong, belum dong, Prof. Anak-anak udah lewat. Udah anak lewat. Kalau lansia ya Jauh. masih jauh, Prof. Nah, tapi ada lagi kelompok yang orang yang punya komorbid atau penyakit kronik yang tidak terkontrol. Yaitu apalagi yang penyakit kroniknya di saluran nafas. Ya. Yaitu asma, PPOK, atau orang diabetes itu sistem imunnya turun, atau obesitas juga rentan itu. Penyakit jantung juga ya, Prof, berarti. Ya pokoknya yang ada komorbid ya. Dan orang yang memang sistem imunnya rendah, contohnya HIV, atau orang dengan orang kanker yang menjalani kemoterapi, kan sistem imunnya turun. Betul. Nah, ini kelompok-kelompok ini yang patut kita waspadai. Tapi kalau Anda di luar kelompok itu ya insya Allah sih aman ya. Oke, makan yang sehat, minum vitamin, tidur cukup itu ya, Nah, Prof. Oke. pinter nih. Mantap. Tapi Ya. Prof, apa sih efek samping kalau COVID kan kita melihat ada yang sampai paru-parunya ngeflek, bercak dan sebagainya. Kalau fibrosis, ada ingat ya? fibrosisnya, betul. Kalau HMPV apakah ada efek sampingnya, Prof? Ketika Komplikasi kita menyebutnya ya. Jadi pada orang-orang yang dengan sistem imunnya kurang baik dan jumlah virusnya juga banyak, maka bukan saja ada gejala serupa dengan influenza, tapi juga dapat menimbulkan komplikasi. Yang tadi menimbulkan penyempitan saluran nafas yang kecil sehingga nafasnya bunyi-bunyi, tersesak. Dan yang kedua adalah bisa pneumonia juga. Ingat COVID juga pneumonia. Iya, betul, iya. Tapi untungnya nih, kita orang Indonesia kan selalu untung ya. Untungnya beda nih. Dibalik bencana, untungnya Untungnya komplikasinya ini jarang, dan juga kalau pada COVID pneumonia bisa menimbulkan gejala sisa berupa fibrosis, pada HMPV ini tidak. Oh, oke. Ya. Sebenarnya tidak perlu khawatir ketika COVID ya, karena masih meninggalkan jejak di tubuh ya. Kalau yang HMPV perlu kita khawatirkan itu tadi kelompok rentan. resiko tadi. Ya. Selain beresiko untuk tertular, juga beresiko menjadi penyakitnya menjadi berat atau bisa menimbulkan komplikasi. Oke. Lalu apa yang perlu diwaspadai ketika seseorang nih terinfeksi HMPV gitu, Prof? Dalam hal mungkin misalnya dari perawatannya, atau mungkin ada efek samping, atau yang tadi Prof bilang ada penyakit yang lebih serius yang disebabkan juga, salah satunya adalah HMPV gitu, yang perlu diwaspadai ketika seseorang terinfeksi HMPV itu apa saja sih, Dok, kalau kita boleh? Meskipun sebenarnya tidak menakut atau sekrusial COVID ya, Prof gitu. Iya. Pertanyaannya bagus banget, saya pengen jawab itu dari awal sebetulnya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu ya sesuatu. Boleh, Prof, boleh. Ya, bahwa untuk menjadi sakit itu ada beberapa faktor. Pertama faktor manusianya, ya, faktor kitanya. Kemudian faktor patogennya. Patogen ini bisa virusnya, bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit. Tapi dalam hal ini kan kita bicara virusnya ya. Yang ketiga faktor lingkungan. Yang ideal adalah ketiga hal ini seimbang sehingga tidak ada yang menjadi sakit. Nah, tapi kalau terjadi ketidakseimbangan, contohnya sistem imun sedang turun, jumlah virusnya banyak, lingkungan mendukung untuk jadi sakit, akhirnya jadi Mantap sakit. Ya, Prof. Ya. Tapi kalau virusnya sedikit, sistem imun bagus, lingkungan baik, virusnya kalah. Orangnya nggak jadi sakit. Ya. Nah jadi dari situ kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Pertama, memperkuat diri dengan meningkatkan imunitas. Selain imun juga harus diperkuat ya. Setuju ya? Setuju, Oke. setuju. Memperkuat imunitas ya. Sekarang saya tanya gimana caranya? Jangan nanya mulu, sekarang jawab saya nanya. Boleh, Prof, boleh. Saya lagi udah pernah diajarin waktu COVID. Benar. Prof ini banyak memberikan rentetan
mitigasi ya ketika seseorang tuh sakit. Yang pasti itu ada suplemen, vitamin, makanannya cukup, sehat gitu ya Prof, gaya hidupnya sehat, pola tidurnya cukup. Ya jajan-jajan jangan dulu lah gitu, dikurangi kalau bisa gitu ya Prof. Ya, Bener nggak, salaman Prof? dulu, Oh, ya, saya boleh. juga mau mengatakan hal yang sama. Tapi saya tambahkan ya. Boleh Prof. Ya boleh ya ditambahkan Boleh. Jadi pertama memang menjaga sistem imun dengan tadi dikatakan makan yang teratur, cukup, dan juga kandungan gizinya seimbang ya antara karbohidrat, protein dan juga vitamin ya. Kemudian juga hidupnya teratur. Istirahatnya cukup, waktu tidurnya cukup ya mungkin 5, 6 jam, 7 jam begitu ya. Kemudian juga jangan begadang terlalu lama. Itu menurunkan daya tahan loh ya. Enggak begadang kan? Pasti enggak lah ya. Enggak Prof, enggak. Anak baik-baik ya bagus ya. Kemudian juga mengelola stres dengan baik. Nah itu tuh, pola tidur cukup tapi ternyata stres meningkat kan sama aja berarti Prof Ya ya? karena apa? Karena stres yang berkepanjangan. Kalau stres sekali-sekali nggak apa-apa. Nggak ada orang yang nggak stres. Saya juga kadang-kadang stres. Ya betul. Nah, tapi kita harus kelola supaya jangan berkepanjangan. Kenapa? Setuju. Karena kalau stres berkepanjangan itu bisa menurunkan sistem imun. Ya betul. Satu lagi hal yang meningkatkan sistem imun adalah olahraga yang teratur. Jadi nggak perlu harus olahraga yang high impact ya, tapi yang disesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Dan rutin. Jangan sekali seminggu tapi wah berat sampai ngos-ngosan, itu nggak boleh juga. Jadi yang sesuai, yang bisa kita ditoleransi tubuh dan rutin tapi ya. Cara mudahnya kalau mau ke minimarket jalan kaki, jangan naik motor itu ya Prof. Nah, jadi kan sekarang olahraga exercise yang paling mudah adalah jalan kaki. Benar, Ya, katanya benar. kan minimal 8.000 langkah per hari, kalau betul, sampai betul. 10.000 oke banget ya. Betul, karena kalau aku pernah baca di beberapa riset ya Prof gitu, orang Indonesia tuh rata-rata cuma 2.000 langkah per hari. Nah, terima kasih tuh pengetahuannya, dengerin ya. Itu cuma 2.000 langkah, padahal perjalanan kan 8.000, masih seperempatnya. Iya, jadi orang bilang ini kok males gitu ya. Iya, benar. Dikit-dikit naik apa gitu ya. Jadi Iya. tahu jalan deh. Jalan kaki Jalan itu kaki. adalah olahraga paling ringan Dan murah, tidak keluar biaya. bener Ya. nggak perlu sepatu olahraga, nggak perlu seragam, nah cukup jalan kaki mungkin dari MRT ke kantor gitu ya Prof, atau mau jajan ke minimarket gitu ya Prof ya, mungkin bisa dimulai bangun Tapi jajan yang sehat ya. nah itu notes baru tambahan lagi. Jangan terlalu banyak gula, karena gula itu nggak bagus. Betul, setuju. Prof, ini terkait dengan setelah kita mungkin Satu lagi, belum apa tuh nih, Prof? belum Apa tuh? selesai. Apa tuh? Perilaku hidup bersih dan sehat. No, oke. Itu juga bisa mencegah seseorang untuk jadi sakit. Oke. Masih ingat? Kalau nggak, 3M. nah, memakai Dapat masker. 100 lagi dari Prof. Iya. Nilainya jadi A+ nih ya. Terima kasih. Jadi memakai masker itu siapa? Kalau Anda bergejala, pakailah masker. Supaya apa? Supaya kalau Anda batuk atau bersin, dropletnya nggak keluar, tidak kemana-mana. menularkan kepada orang lain. Jadi Anda pakai masker melindungi orang. Jadi maskernya ibadahnya. Dapat pahala itu kalau bergejala pakai masker. Iya, betul. Ini kayak ustazah. Oke, apalagi cuci tangan yang rajin. Dulu kita waktu COVID rajin cuci tangan. Sekarang Betul. kita lupa. Nih jangan lupa lagi ya. Kebiasaan kalau Ya. nggak kepepet nggak cuci tangan Bro. Nah, sekarang harus balik Harus lagi cuci cuci tangan tangan lagi. Jadi kembalikanlah kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu pernah kita lakukan, kita lakukan lagi, Iya, praktekkan iya, lagi. iya. Dan jaga jarak dari orang yang sedang sakit. Sakit, betul. Ya. Kalau orangnya nggak sakit jangan jaga jarak. Itu dibilang sombong. Nggak boleh. Iya. Nggak Kalau ada boleh. yang sakit kita jaga jarak ya. Dan yang sakit juga tahu diri. Betul. Jangan Nah kadang gitu tuh Prof, udah kita mencoba bukannya mau menghindar ya atau mau menjauhi, tapi kan kita juga tahu takut ya sebenarnya, takut terkena penyakitnya juga. Kadang orang yang sakit tuh juga kadang kenapa sih kalian ngejauhin aku padahal dia sakit Prof. Jadi kita serba salah ya Prof ya. Iya, jadi kalau kita lagi sakit ya mungkin istirahat saja di rumah. Dan kalaupun terpaksa harus keluar rumah karena sesuatu dan lain hal, yang misalnya kayak pergi jajan tadi, pertama jalan kaki, kedua pakai masker. Iya betul. Nah, betul ya. betul. Dan satu hal lagi pesan dari saya, Apa tuh? kalau Anda termasuk kelompok risiko tinggi, walaupun sedang sehat nih, Ya. misalnya lansia di atas 65, Ya. atau balita, atau orang dengan Comorbid. penyakit kronik atau komorbid yang tidak terkontrol, tapi harus pergi nih, harus bepergian, nggak bisa dihindari mungkin karena sekolah atau ngajar Ya, ya. atau
kebutuhan mencari nafkah. Kalau terpaksa berada di keramaian, lindungi diri Anda dengan pakai masker. Karena kita nggak tahu di tengah keramaian siapa yang sakit. Benar. Ya, kan? Atau kalau Anda harus naik KRL yang dempet-dempet tuh, ya, atau harus ke terminal atau naik angkutan umum ya, untuk melindungi diri. Buat Anda yang berisiko untuk mudah sakit, pakailah masker. Setuju kan? Setuju. Pun sebenarnya yang tidak rentan akan lebih baik selamatkan diri. Karena kadang kita nggak tahu, mungkin lagi capek atau apa, kan lebih rentan juga ya Prof sebenarnya terhadap penyakit. Jadi selamatkan diri sahabat Femela dengan pakai masker. Kalau berada di kerumunan. Iya, betul. Tapi kalau di rumah sendiri nggak pakai masker nggak perlu. Betul. Prof, tadi melanjut ya, karena ada banyak faktor yang. Oh iya, belum. Boleh lanjut tadi. Prof. Kalau sudah ternyata ada bergejala, ya, belum tahu nih ini HMPV kira-kira, atau influenza atau COVID. Saya mau nanya itu tadi Prof. Nah, iya. Ya ini makanya saya balik lagi. Pas. Ya jadi kalau sudah bergejala maka pertama istirahat. Ya jangan bepergian atau banyak berinteraksi dengan orang. Kedua, kalau Anda demam, minumlah obat pereda demam. Semua pasti tahu paracetamol begitu ya. Kemudian kalau batuk pilek juga bisa minum obat batuk pilek. Dan biasanya orang demam itu sering cairan tubuhnya menguap. Jadi kekurangan cairan, minum yang banyak. 2 liter lebih. Kemudian juga ya makan yang bergizi tentu saja ya. Ya itu kira-kira. Dan kalau bertambah berat ya segera ke fasilitas layanan kesehatan. Berapa hari sih dok kira-kira setelah kita awal nih kayak hari ini demam deh, berapa hari kayak untuk kayaknya harus ke dokter deh gitu, itu berapa hari? Jadi kalau secara teori HMPV ini lama bergejala itu bisa 5 hari. Paling pada anak kecil yang bisa 10 hari atau 2 minggu. Lebih panjang ya? Lebih panjang ya. Nah, jadi harusnya sih kalau sudah istirahat, sudah minum obat-obat yang membantu. Kalau 2-3 hari nggak juga menyembuh, harusnya segera periksakan diri. Iya. Atau makin hari makin berat ya segera ke rumah sakit. Kadang kan orang merasa self diagnose ya, misalnya ini jangan-jangan gue kena gini. Iya. Daripada self diagnose mendingan langsung periksakan ke dokter gitu Prof, untuk memastikan. Iya. Terus nggak nanya obatnya. Nah itu menanya treatmentnya apa Prof setelah itu? Berbeda dengan COVID yang sudah ada antivirusnya. Kalau untuk HMPV ini belum ada antivirusnya. Belum ada. Dan juga vaksinnya nggak ada. Kalau COVID ada vaksin, influenza ada vaksin. Betul. Nah HMPV ini belum ada vaksinnya. Lalu bagaimana pengobatan? Itu tadi obatnya hanya obat-obat yang berdasarkan gejala. Tapi memang ada beberapa laporan menyebutkan pada kondisi-kondisi yang memberat itu ada tuh satu jenis antivirus yang diberikan, tapi itu nggak spesifik sebetulnya untuk HMPV, tapi dipakai. Oke. Tapi kan itu virusnya sudah lumayan lama ya Prof sebenarnya. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada antivirus kayak vaksin influenza dan juga COVID? Itu pertanyaan yang keren juga tuh, kenapa ya? Banyak yang menanyakan hal itu kepada saya. Sepertinya karena penyakit ini tidak terlalu berat, ringan-ringan saja, dianggap tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat. Sehingga orang terutama industri yang bergerak di bidang pembuatan obat-obatan atau drug development nggak terlalu tertarik untuk mencari obatnya, atau membuat obatnya, karena memang nggak menjadi prioritas karena tidak berat, begitulah, ringan-ringan saja. Tapi apa untuk kan kalau vaksin influenza tahunan ya Prof diberikannya, itu juga akan membantu mengurangi resiko atau gejala ketika terinfeksi kah HMPV untuk vaksin influenza? Vaksin itu spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi vaksin influenza hanya efektif untuk influenza. Vaksin COVID hanya efektif untuk COVID. Ya, jadi nggak bisa pakai vaksin influenza aja bisa atau bisa bantu. Enggak, itu berbeda. Lalu bagaimana situasi kalau Prof mungkin di PBID juga ada daftar atau datanya gitu ya Prof, saat ini infeksi HMPV di Indonesia seperti apa? Karena kan banyak kan katanya anak-anak, tapi ada juga orang dewasa terinfeksi. Nah, Prof bisa menjelaskan nggak soal itu? Ya, sebetulnya yang punya data yang lengkap tuh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Kalau di DKI ini udah lumayan banyak, udah puluhan
yang terinfeksi. Dan saya juga mendapat laporan dari teman-teman sejawat dokter paru seluruh Indonesia tuh mereka udah ketemu juga. Ada di Jakarta pasti tentu saja karena daerah urban yang penduduknya padat dengan mobilitas yang tinggi. Juga sudah ada laporan dari Surabaya, dari teman saya Surabaya, dari Bandung juga, dari Bali juga. Jadi di kota-kota besar sudah ada. Tapi ya ringan-ringan saja sejauh ini. Tapi itu semua apakah rata antara anak-anak dan orang dewasa atau usia produktif, Prof? Kalau data Kemenkes menunjukkan umumnya banyaknya anak-anak. Ya. Tapi dewasa juga ada. Ya. Oke. Prof, ini mungkin menjadi pertanyaan yang semua orang pun mungkin akan potensi di pandemi nggak sih, Prof? Sepertinya sih enggak ya. Sepertinya sih enggak ya. Kita doakan bersama ya. Amin. Ya. Dan untuk Indonesia juga masih ada untungnya. Lagi-lagi untungnya. Kenapa nih? Lagi-lagi. Ini saya bicarakan. Yuk kita belajar dari sifat dari virus HMPV ini. Virus ini stabil. Bisa hidup stabil di kondisi udara dingin. Oh. Makanya dia banyak meningkat di bulan Desember. Karena itu hujan. Winter. Iya. Ya. Winter Di Eropa dan juga di Cina iya. Nah, Indonesia kan nggak ada winter. Iya. Dan juga dia berkembang biak dan stabil pada kelembaban yang rendah. Oke. Indonesia kelembabannya tinggi kan? Tinggi sekali. Ya, jadi untuk bisa meningkat banyak di Indonesia itu sepertinya nggak terlalu. Tapi ada hal yang mendukung di Indonesia yang kemungkinan bisa juga terjadi penularan. Apa tuh, karena dia mudah menular. Kalau sudah ada sumbernya atau seseorang yang sudah sakit, dia mudah menular pada situasi yang penduduknya padat, mobilitasnya tinggi. Kota-kota besar kan begitu kan, penduduk padat, mobilitas tinggi, dan juga satu hal lagi pada kondisi lingkungan dengan sirkulasi udara yang kurang baik. Nah, ingat ya, banyak di tempat di Indonesia yang kurang beruntung, yang rumah-rumahnya bahkan jendelanya kurang optimal, bahkan kalaupun ada jendela nggak dibuka, tidak terjadi itu sirkulasi. Jadi kalau di satu rumah ada yang sakit virus tersebut, itu akan mudah sekali menular ya. Jadi memang di satu sisi mungkin nggak akan banyak karena virusnya tidak cukup kondusif untuk memperbanyak diri di Indonesia, karena itu tadi kita nggak ada musim dingin, kecuali kali mungkin di puncak, di Bandung, itu bukan di musim, pegunungan itu Dieng. adem doang sih, Prof, sebenarnya. Iya, tapi dikatakan pada suhu rendah ya. Oke. Nah, negara lagi. Daerah-daerah kota-kota yang tinggi dan dingin itu kemungkinan bisa. Tapi kan juga kelembabannya kita tinggi. Iya. Lagi-lagi Indonesia masih beruntung. Potensi lagi-lagi untung ya. Potensinya tidak sebesar itu di negara-negara yang 4 musim. Apalagi sekarang masih winter ya kalau di negara 4 musim. Kalau sekarang kan musim hujan, terpanas. Kita musim hujan. Musim hujan, terpanas gitu. Jadi insya Allah aman ya, Prof ya. Ya, tapi tetap saja walaupun insya Allah aman, kita tetap harus waspada. Ya, betul. Dengan cara yaitu tadi melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Kalau kita bergejala apa tadi, pakai masker. Kalau kita masuk kelompok berisiko, kalau harus berada di keramaian, pakai masker. Dan juga untuk HMPV ini juga bisa virusnya hidup di permukaan. Jadi oleh sebab itu rajin-rajin juga membersihkan permukaan benda-benda yang biasa disentuh bersama seperti meja, kursi, keyboard, laptop atau komputer, atau gagang pintu gitu ya. Dan cuci tangan. Dulu kita sudah biasa cuci tangan. Yes, betul. Jadi meskipun COVID sudah mulai turun, tapi harus tetap kebiasaannya dilakukan. Itu kebiasaan bagus loh, cuci tangan betul. itu ya. Bukan saja karena COVID, tapi kan kadang-kadang juga tangan kita emang kotor ya. Memegang benda-benda yang tidak bersih, bukan virus saja, kuman juga kadang-kadang bisa masuk ke tubuh kita karena kita nggak cuci tangan. Kan diare itu juga dari tangan yang tidak dicuci. Betul. Salah satunya. Prof, pertanyaan terakhir dari aku. Jangan susah-susah ya. Enggak, Prof. Saya nggak bisa jawab. Enggak, Prof. Ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin kalau Prof ada sesi selalu tanyakan ini. Apa rekomendasi ID terhadap pemerintah akan sebagai mungkin mitigasi ya HMPV ini? Apa, Prof? Ya, kalau dari saya sih berharap pemerintah untuk memperkuat lagi sistem surveillance-nya ya. Dan karena sekarang kita nggak bisa loh tahan mobilisasi ya. Dan kalau memang ada ya kecenderungan terjadi
peningkatan kasus, mungkin juga sudah mulai tuh di screening orang-orang yang batuk pilek atau bergejala supaya kita cepat melakukan mitigasi. Kedua juga melibatkan masyarakat karena tidak bisa pemerintah sendirian mengatasi berbagai masalah. Libatkanlah masyarakat umum untuk membantu mengedukasi. Ya, jadi terima kasih ini acara kita ini mudah-mudahan bisa bantu edukasi. Jadi mohon disupport ya acara-acara seperti ini ya. Jadi penting banget ini edukasi. Jadi saya kira juga pemerintah melibatkan semua stakeholder termasuk masyarakat untuk edukasi dan kampanye kesehatan. Profesor Erlina Burhan, sahabat Vimela. Terima kasih Prof. Erlina sudah mampir ke studio Vimela. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Pasti bermanfaat. Nanti mungkin Prof. Erlina akan main lagi untuk ngobrol untuk edukasi lainnya ya Prof. Siap, bersedia. Di sahabat Vimela, sekian Vimela Pod Talks hari ini. Semoga informasi bermanfaat because every female is Vimela.